Kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami. Murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Hal yang menjadi fokus kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini. Dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan, dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud, dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud, dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara pemilu. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud, dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Itu lama, itu ada sidang pendahuluan, sidang. Saya membaca dari pikiran Pak Mahfud maupun petisi 100, mereka sadar tidak bisa terjadi pemakzulan, berarti ada pilihan yang tersirat. Ada pilihan yang sangat lebih dari pemakzulan. Apa itu? Revolusi, people power. Revolusi, people power. Kemudian muncul di forum itu ada semacam kesepahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud, ada semacam kesepahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud bahwa untuk mencegah pemilu ada solusi konstitusi, yaitu memakzulkan presiden. Wajar ada kesamaan pandangan dari seluruh rakyat, ada kesamaan pandangan dari seluruh rakyat. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, Saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron buka Wahid, akal kecerdasan dan kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Udah berhenti kamu berhenti bicara. Kita tidak beri ruang untuk bicara ini. Jangan mendistorsi rakyat dengan mekanisme aturan baca-baca pasal seolah rakyat bodoh. Udahlah berhenti. Anda saya perintahkan berhenti. Jadi saya tegaskan kembali bahwa Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam Republik Indonesia bukanlah pihak yang menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri tim petisi 100. Pak Mahfud MD adalah salah satu aktor penting dalam skenario pemakzulan presiden. Pak Mahfud MD adalah salah satu aktor penting dalam skenario pemakzulan presiden. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saya masih melanjutkan terkait isu pemakzulan presiden. Awalnya saya mencoba untuk memahami bahwa ada sekelompok masyarakat mengatasnamakan kelompok petisi 100 mendatangi Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Awalnya saya mencoba memahaminya seperti itu, dan saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia juga memahaminya seperti itu. Tetapi saya terus mengamati perkembangan situasi ini, dan saya coba menganalisa apakah benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat bahwa ada kelompok masyarakat mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD membawa aspirasi pemakzulan presiden, ataukah ini merupakan suatu skenario yang mana Pak Mahfud MD Menko Polhukam termasuk salah satu aktor penting dalam skenario tersebut. Dan saya mulai melihat bahwa sebenarnya Pak Mahfud MD ini bukanlah pihak yang menerima aspirasi pemakzulan presiden, melainkan dia merupakan salah satu aktor penting dalam skenario pemakzulan presiden. Nah, nekat sekali Kristianto Yen Oni, ekstrim sekali. Ya, saya melihat gejala yang sangat jelas bahwa Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, bukanlah pihak yang menerima aspirasi pemakzulan presiden dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri tim petisi 100, melainkan Pak Mahfud MD adalah tokoh penting dalam skenario pemakzulan presiden. Dari mana? Satu, tidaklah mudah kelompok masyarakat tertentu menemui Menko Polhukam. Seperti yang saya utarakan di video saya yang pertama terkait isu pemakzulan ini, tentu saja Pak Mahfud MD ini sudah menerima surat dari kelompok masyarakat yang berniat menemuinya. Itu protokol yang wajib untuk dilakukan oleh pihak manapun yang mau menjumpai oknum pemerintah atau menteri dan lain sebagainya. Jangankan menemui menteri tertentu, Anda mau bertemu dengan tokoh masyarakat tertentu pun atau tokoh agama tertentu pun ada protokol yang harus Anda lalui. Anda harus bersurat terlebih dahulu, membuat janji terlebih dahulu, baru kemudian kalau niat Anda itu direspon, disambut baik, maka Anda akan diperbolehkan menjumpai tokoh masyarakat atau tokoh agama tersebut. Ini bukan tokoh masyarakat, ini bukan tokoh agama, ini adalah seorang menteri. Sudah pasti ada protokol yang telah dilalui oleh kelompok masyarakat yang menjumpainya. Dan Pak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tentu sudah tahu pasti agenda apa yang ingin dibicarakan oleh kelompok masyarakat yang ingin menemuinya. Dia sudah tahu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia menerima? Kan dia paham bahwa aspirasi pemakzulan itu adalah ranahnya DPR dan partai politik sesuai dengan penjelasan Pak Mahfud MD sendiri. Ya kan? Dia paham, dia tahu. Masa sih rakyat yang mengajari Menko Polhukam? Ya kan? Seorang Menko Polhukam yang berlatar belakang pakar hukum tata negara, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, masa sih rakyat yang mengajari dia? Dia lebih paham alur hukum apabila ada rakyat yang membawa aspirasi pemakzulan presiden.
Pertanyaannya, kenapa dia membuka tangan untuk menerima kelompok masyarakat sementara dia sudah tahu niat masyarakat yang menjumpainya ingin membicarakan tentang wacana pemakzulan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kelompok masyarakat yang mengatasnamakan tim petisi 100 ini menjumpainya, apakah dia sekedar katakan, ini bukan tempatnya, kalian silakan pergilah. Tempatnya ada di DPR dan partai politik. Apakah sekedar dia berkata seperti itu? Tidak. Dia mengajari kelompok masyarakat tersebut, ini caranya, ini jalannya, ini langkah-langkahnya. Artinya bahwa Pak Mahfud MD ini bukanlah pihak yang menerima aspirasi rakyat, melainkan seorang tokoh penting dalam skenario pemakzulan presiden. Yang berikut, Bang Faisal Assegaf. Bang Faisal Assegaf ini pendukung Pak Anies Baswedan, sama seperti saya. Kami pernah berjumpa di Gedung Juang ketika itu dan saya sempat selfie bareng. Saya pikir Pak Mahfud MD memilih orang yang salah atau kelompok masyarakat yang salah untuk membuat ledakan isu pemakzulan presiden. Saya yakin Pak Mahfud MD salah memilih Bang Faisal Assegaf dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena setelah Bang Faisal Assegaf dan kawan-kawannya menjumpai Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, terjadilah blunder demi blunder. Blunder apa? Bang Faisal Assegaf setelah menjumpai Pak Mahfud MD, ada konferensi pers, dan dalam pernyataan persnya, kalau saya nggak salah ingat ada 2 kali atau 3 kali, Bang Faisal Assegaf menyebut ini adalah satu inisiatif yang baik dari Pak Mahfud MD. Awalnya juga sudah saya bilang bahwa saya meragukan bahwa pertemuan antara kelompok petisi 100 dengan Pak Mahfud MD adalah inisiatif dari kelompok masyarakat tim petisi 100. Saya meragukan itu. Dan Bang Faisal Assegaf dalam pernyataan persnya sepertinya membenarkan apa yang saya katakan. Ini adalah inisiatif Pak Mahfud MD, bukan inisiatif petisi 100. Di sisi yang lain, Pak Mahfud MD ternyata sudah membentuk satuan tugas anti pemilu. Mungkin satuan tugas anti pemilu curang. Tetapi Bang Faisal Assegaf dalam beberapa forum mengatakan dengan sangat jelas, Satgas anti pemilu, Satgas anti pemilu, Satgas anti pemilu. Ini menjadi tanda tanya juga. Apakah Satgas yang dibentuk oleh Pak Mahfud MD ini Satgas anti pemilu curang atau Satgas anti pemilu? Kalau Satgas anti pemilu, ini juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Masa sih seorang Menko Polhukam melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, sementara dia juga adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi? Ini blunder yang sedang terjadi. Dan kemudian Bang Faisal Assegaf dalam beberapa forum juga saya lihat ngotot tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat, padahal dirinya sendiri sedang berpendapat. Maaf Bang Faisal, kita sama-sama pendukung Pak Anies, tetapi saya tidak setuju dengan sikap Bang Faisal Assegaf. Dalam forum-forum debat, Bang Faisal Assegaf keberatan tidak memberi kesempatan, bahkan melarang orang lain bicara. Ini negara hukum, ini negara demokrasi. Anda punya hak untuk berpendapat, orang lain juga punya hak untuk berpendapat. Tidak bisa Anda bertindak sebagai rakyat, melarang rakyat yang lain untuk berpendapat. Anda bukan rakyat istimewa, kita semua sama di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kalau Anda merasa berhak berpendapat, hargailah orang lain, karena orang lain juga berstatus sebagai rakyat dan berhak mengutarakan pendapatnya sama seperti Anda. Mohon maaf Bang Faisal Assegaf. Semoga kita berjumpa dalam sebuah forum dan saya ingin beradu argumen dengan abang senior. Hormat kakak. Nah kemudian yang saya tidak sepakat, yang saya tentang, yang saya tolak dalam pernyataan Bang Faisal Assegaf di beberapa kesempatan. Bang Faisal Assegaf dengan sangat lantang mengatakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak Bang, tidak. Tidak seluruh rakyat Indonesia.
Kalau Anda mewakili diri sendiri, yes. Kalau Anda mewakili kelompok, yes. Kalau Anda mewakili pihak oposisi, yes. Tapi jangan mengklaim seluruh rakyat Indonesia. Karena fakta hari ini, 73% dari seluruh rakyat Indonesia masih mendukung Presiden Jokowi. 73% dari seluruh rakyat Indonesia hari ini masih mencintai Presiden Jokowi. 73% dari keseluruhan rakyat Indonesia merasa puas dan belum ikhlas kehilangan Presiden Jokowi. Jadi Bang Faisal Assegaf menurut saya salah kaprah ketika mengklaim seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf senior. Mari kita beradu argumen. Dan tolong beri kesempatan kepada orang lain ketika orang lain berpendapat. Karena status Bang Faisal Assegaf adalah rakyat Indonesia. Status orang lain yang ingin berpendapat juga rakyat Indonesia. Bang Faisal Assegaf bukan rakyat istimewa. Sama status kita di mata hukum dan pemerintahan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam Republik Indonesia bukanlah pihak yang menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri tim petisi 100. Pak Mahfud MD adalah salah satu aktor penting dalam skenario pemakzulan presiden. Dan kita sudah tahu pasti bahwa ini merupakan representasi daripada kepanikan politik. Pak Mahfud MD ini kan cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo yang tidak percaya diri naik bertarung di pentas politik 2024, ya kan? Pak Mahfud MD ini kan cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo yang ragu bisa menang di Pilpres 2024, iya kan? Jadi ini merupakan representasi dari kepanikan politik kubu PDIP. Saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Kenapa saya begitu percaya diri mengatakan bahwa 73% dari keseluruhan rakyat Indonesia masih mendukung, masih mencintai, dan belum rela kehilangan Presiden Jokowi? Saya kira kita tidak perlu susah-susah mencari buktinya. Hari ini berbondong-bondong simpatisan PDIP, loyalis PDIP, sampai kader-kader PDIP hengkang menyatakan sikap mendukung Bapak Prabowo Subianto karena merasa arah telunjuk Presiden Jokowi kepada Bapak Prabowo Subianto. Itu bukti nyata, tidak terbantahkan itu. Bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia hari ini masih mendukung, masih mencintai Presiden Jokowi dan belum ikhlas kehilangan Presiden Jokowi. Fakta politik membuktikan hari ini bahkan loyalis partai PDIP, bahkan simpatisan, kader-kader partai PDIP semuanya hengkang ikut langkah Presiden Jokowi. Kalau simpatisan, loyalis, kader-kader PDI Perjuangan saja hengkang dari PDI dan ikut Presiden Jokowi, bagaimana kondisi hati grassroots saat ini? Kalau yang berseragam mengenakan atribut partai saja, hatinya mengikuti Presiden Jokowi, bagaimana dengan kondisi grassroots? Sudah pasti masih mendukung, mencintai, bahkan tidak rela kehilangan Presiden Jokowi. Itu fakta, tolong jangan dibantah. Bang Faisal Assegaf, saya kok kebingungan ya Bang. Kenapa Bang Faisal Assegaf ini kayak ikhlas banget membuat pernyataan sana sini, menghadiri dialog, bahkan debat di beberapa forum. Bang Faisal sadar bahwa itu semua adalah representasi dari kepanikan politik partai PDIP, ya kan? Jadi menurut saya sikap Bang Faisal Assegaf belakangan ini sudah offside, bahkan blunder, ya kan? Blunder. Sudahlah, mari kita jujur ya. Sentimen kebencian itu tidak bijaksana. Kita negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia punya hak untuk menentukan pandangan, pendapat, pilihan politik. Jadi jangan kita merasa diri paling rakyat, lebih rakyat dari rakyat, kemudian melarang, menghalang-halangi orang lain untuk berpendapat.
Karena status kita adalah sama-sama rakyat dan kita sama-sama punya hak demokrasi. Kita sama-sama ada di bawah payung hukum, kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat. Ya kan? Tidak ada rakyat istimewa di negara ini. Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Tolong. Jadi kalau Anda berpendapat Bang Faisal Assegaf, hargailah orang lain yang juga mau berpendapat sama seperti Anda. Kalaupun berbeda pandangan, nggak masalah. Namanya kita ada di dalam lingkup demokrasi. Berbeda pandangan itu biasa. Tapi jangan mengklaim pendapat kita paling benar, paling penting dari pendapat yang lain. Jangan mengklaim kita adalah yang maha tahu segala-galanya dan pendapat kita harus bulat-bulat didengerin, diterima sebagai kebenaran hakiki. Saya kira itu salah besar. Kembali ya Pak Mahfud MD, saya minta tolong Pak. Tidaklah etis seorang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang masih menjabat, status Anda masih pemerintah Pak. Anda semestinya menjadi pihak sasaran kritikan karena status Anda adalah pemerintah. Sangat tidak etis Anda adalah pemerintah, kemudian membuka tangan lebar-lebar, menerima aspirasi kelompok masyarakat tertentu yang jelas sifatnya adalah rongrongan terhadap pemerintah. Pak, Ibu, mari sama-sama ciptakan situasi damai, biar masyarakat itu tenang, menentukan pilihan politiknya berdasarkan dorongan hati nurani dan bukan dipengaruhi oleh isu-isu jualan politik murahan yang bapak-bapak obral kepada rakyat. Saya pikir sekian dulu. Saya Kristianto Yenoni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.